Lihatlah bagaimana cerita Hastinapura. Jika melihat dan mendengar tentang Hastinapura, maka lalu terlintas dalam benak kita, yaitu Bharatayuddha. Hastinapura itu akan selalu lekat dengan Bharatayuddha, akan selalu terngiang tentang perebutan kekuasaan antara kebaikan dengan angkara murka. Hastinapura itu satu negeri yang tak bisa dibagi dua, karena sudah dalam ketetapan sebagai satu kesatuan. Namun dalam Hastinapura ada dua kekuatan yang merasa mempunyai hak untuk berkuasa dan menguasai negerinya. Ya, maka terjadilah yang disebut dengan Bharatayuddha. Lalu kita semua akan mengingat semua tokoh yang terlibat dalam proses Bharatayuddha tersebut. Ada Pandawa 5, ada Kurawa yang berkuasa dengan segala kelicikannya, yang mengorbankan rakyat untuk sebuah kekuasaan. Sementara Pandawa dan para kesatrianya mengalah untuk menyerahkan kekuasaan demi keutuhan bangsa dan negara, dan demi untuk tidak menjadikan rakyat sebagai korban untuk sebuah kekuasaan. Lalu kita mengingat semua tokoh satu persatu. Ada Prabu Suyudana dengan segala kelicikannya bersama dengan Sangkuni. Namun kita juga mengingat bahwa ada Sang Kresna dengan segala kemampuannya, tetap dengan cara-cara yang benar. Lalu atas dasar dari cara Sang Kresna, maka Karna yang sebenarnya adalah seorang kesatria yang seharusnya lebih sakti daripada Herjuna, maka Karna pun harus menjadi tumbal dari Bharatayuddha. Lihatlah bagaimana cara Kurawa meraih kekuasaan, mengorbankan rakyat yang tidak sedikit dalam Bharatayuddha. Bharatayuddha pun berlangsung terus-menerus hingga sampai usai Pandawa menguasai Hastinapura. Setelah pergumulan panjang dengan darah dan air mata, akhirnya Pandawa menguasai Hastinapura. Namun jelaslah bahwa putra dan keturunan dari para ksatria Kurawa ingin merebutnya kembali dengan segala cara, namun tetap tidak mampu. Perjalanan panjang Pandawa yang ingin membuat adil dan makmur bagi rakyatnya pada akhirnya terbukti pada kisah dinasti terakhir Pandawa, yaitu Prabu Parikesit. Itulah kisah perebutan kekuasaan antara dua simbol kekuatan, baik dan buruk, kebenaran dan angkara murka, yang pada akhirnya tetap akan dimenangkan kebaikan dan kebenaran. Lalu aku ingin mengisahkan tentang sejarah bangsa kita Indonesia Raya, bahwa bangsa kita ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau dipecah belah oleh apapun dan oleh siapapun. Setelah bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan, maka bangsa kita berdiri di atas kaki sendiri sebagai bangsa yang mandiri. Lalu peristiwa pun datang silih berganti hingga terjadi kisah sejarah yang dimisterikan, yaitu peristiwa 1965. Demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka Bung Karno mengalah. Lalu cerita dan sejarah pun terus berjalan hingga waktu yang lama dan hingga sampai hari ini. Dan aku katakan serta aku kisahkan sesuai fakta yang ada, yang benar terjadi di negeri kita ini.
Layaknya seperti Hastinapura, saling berebut kekuasaan dengan cara masing-masing. Kejadian secara terus-menerus, sehingga yang tidak jeli meneliti dibuat bingung mana yang Pandawa dan mana pula yang Kurawa. Ya, padahal sesungguhnya semua itu adalah berebut tulang tanpa daging. Dan karena pula apabila hal seperti itu berlangsung terus-menerus, maka rakyat adalah korban yang nyata, semakin jauh dari keadilan dan kemakmuran. Aku membuat sebuah kesimpulan bahwa bangsa dan negara kita Indonesia Raya ini bukanlah Hastinapura, maka tidak perlu mencari siapa Pandawa dan siapa pula Kurawa. Maka sebaiknya kita semua bersatu padu membangun bangsa dan negara ini agar bisa terlepas dari jeratan musibah dan bencana zaman. Siapapun bisa berkuasa, karena negeri kita bukan dinasti, dan cara untuk bisa berkuasa itu telah diatur sedemikian rupa. Jika kita bisa bersama dan bersatu antar anak bangsa, maka layaknya negeri Hastinapura di bawah kekuasaan Sang Prabu Parikesit mencapai kata adil dan makmur. Itulah pesanku untuk semua anak bangsa, semua kesatria Nusantara, semua rakyat Indonesia, agar bangsa dan negara kita segera bisa berlabuh di pulau pengharapan, yaitu pulau keadilan dan kemakmuran. Sedulur-sedulurku, salam satu kebersamaan kita semua untuk Merah Putih dan Pancasila, Indonesia dan Nusantara. Gemah ripah lo Cinawi, toto titi tentrem kertau raharjo. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sagung dumati.